Oke, selamat malam para pendengar podcast Para Prasa. Jadi ya setelah lama kita tidak berjumpa di podcast Para Prasa kali ini. Jadi di episode ini setelah sebelumnya terakhir itu bulan Desember ya. Benar. Wawancara Kak Dwi, ada narasumber Kak Dwi tentang apa namanya bekerja di Jepang. Nah sekarang kita ngomongin Jepang juga, bukan Jepang sih, ngomongin sebuah mahakarya gitu atau film yang berasal dari negeri Sakura, yang sekarang lagi hype-hype-nya di internet, yaitu adalah live action dari anime dan manga One Piece, karya Oda Sensei. Oda. Tapi sebelum itu, opening dulu. Oke, jadi sekarang kita yang mungkin dengan Kak Tegar, kita akan membahas seputar apa ya karyanya gitu, film ini live action yang diproduksi oleh Netflix, ya kan, Netflix, dan tentu dalam pengawasan Eiichiro Oda selaku kreator atau pencipta asli dari manga One Piece kayak gitu. Nah, mungkin singkat aja ya, mungkin langsung aja kita live action One Piece ini sebenarnya kan udah dari lama, spoiler ya, kayak isunya lah bakal One Piece bakal dibuat, hype-nya udah lama nih dibuat. Ya. Ada 2 bulan ya kalau nggak salah. 2 bulan tahun lalu nggak sih? Tahun lalu udah ada tuh teaser-teaser dikit-dikit gitu. Nggak ya. Nah, Cepet banget. Cepet ya, nggak kerasa sih gitu. Nah, terus karena udah hype-nya udah lama, jadi baru rilis kemarin ya, Kamis tanggal 31 Agustus kemarin ya. Dan itu benar-benar sebuah penantian yang cukup panjang bagi fans One Piece sejati ya, maupun fans yang baru-baru muncul. Apa sih namanya istilahnya? Fans gini. Ada sih istilahnya mereka. Fans yang baru muncul yang langsung skip ke arc ini gitu demi mengikuti One Piece tuh ada. Bandwagon. Kalau di basket sih katanya bandwagon ya, nggak tahu yang sekarang, nggak tahu gini. Apa namanya? Aku juga nggak tahu. Ya, karbitan. Karbitan, fans karbitan. Boleh. Oke, nah jadi di sini yang mau kita bahas kali ini tuh adalah mungkin impresi kita ya terhadap One Piece gitu, live actionnya terutama. Apakah kita sebagai fans, kita nggak bilang kita nih fans berat One Piece yang tahu detail-detailnya banget. Kalau kalian nanya, kalau kamu fans sejati One Piece, coba deh di episode berapa Luffy bilang gini. Jujur aku tidak hafal, tapi bukan berarti dengan mendikte seperti itu tidak membuat kita tuh tidak menyukai One Piece seperti itu. Ya. Kita menyukai One Piece, sebuah karya yang sangat fenomenal, melebihi manga apapun menurut kami pribadi ya. Karena story-nya itu benar-benar udah 20-an tahun ini masih ada misteri yang belum dipecahkan lah gitu. Beberapa misteri masih disembunyikan rapat oleh Eiichiro Oda selaku penulis. Jadi itu yang membuat One Piece ini sangat spesial di mata masyarakat dunia seperti itu. Nah, kalau live action One Piece ini dirilis kemarin sekitar 8 episode ya. Langsung 8 ya? Langsung 8 episode. Dan itu puncaknya itu dari arc pertama, dari Romance Dawn sampai ke Arlong Park. Ya, Arlong Park. Jadi cuma sampai arc-nya melawan Arlong. Buat yang belum tahu, Arlong itu musuh Luffy dari ras manusia ikan. Ya. Nah, mungkin langsung aja sih impresinya ya. Boleh. Kita mungkin bahasnya itu lebih ke kayak gini aja, Kak. Per aspek karakter, kelebihan kekurangannya apa, aspek story, kelebihan kekurangannya apa gitu ya. Kalau dari karakter sih, yang pertama ya, kalau dari karakter yang paling utama deh, Luffy ya. Kita ngomongin yang top 5-nya dulu ya. Ada Luffy, ada Zoro, Nami, Sanji, dan juga Usopp. Jadi mereka adalah kru dari topi jerami atau bajak laut topi jerami. Jadi mereka berlima ini adalah main karakternya gitu, yang akan berpetualang dari satu pulau ke pulau lainnya untuk mencari harta karun One Piece. Kalau dari kakak gimana? Luffy dulu deh, Luffy. Aku pernah baca dikit kalau misalnya Oda Sensei itu kan sengaja dia nyari aktor tuh yang sesuai dengan, katanya kalau nggak salah dari asal Luffy itu kan sebenarnya dari Amerika Selatan ya.
Brazil. Brazil gitu kan. Oh. Ya benar, ternyata emang dicari kayak gitu. Pas banget menurutku. Dari segi apa namanya bentuk badan, ini kan kurus kan. Luffy itu kan kurus. Senyumnya ya karena anime sama live action tuh kan kadang-kadang Ya. kita nggak bisa expect terlalu tinggi kan. Heeh. Dan menurutku sih udah pas banget dari karakter, dari senyum, Udah pas ya. udah pas sih. Dari yang kuliah sih kayak gitu kalau Ya, Luffy. sama. Karena aku nggak terlalu ngikutin ya. Dari segi apa istilahnya? Karakteristik tuh maksudnya Karakternya juga. sifatnya. Sifat. Ya, yang dia happy kan. Ya Siapa namanya? optimis. Inaki ya? Hah? Inaki nama pemerannya. Ya. Makanya. Jadi dia tuh kuliah secara karakteristik cukup oke lah untuk memerankan Oke. karakter Luffy. Untuk Luffy dia oke. Ya. Cuma mungkin ini personal pribadi ya. Menurut aku yang agak kurangnya itu adalah mungkin di bagian rambutnya. Kalau bisa dilurusin kayak si Luffy. Iya, Itu kan agak-agak gitu flashbacknya sama yang asli itu kan nggak terlalu flashback sama yang sekarang, maksudnya sekarang pas sudah gede itu kan agak kurang mungkin ya. Heeh. Tapi kan kita Ya, nggak bisa gituin juga kan. iya ya. Tapi overall Luffy udah pas banget karakternya. Inaki yang memerankan udah pas. Baik Luffy masa dewasa dan juga masa kecilnya. Kecil itu udah pas banget. Menurut aku semua cast masa kecil 5 main karakter ini tuh pas sama orang dewasanya. Jadi nggak ada yang jomplang gitu loh. Kok dia kecilnya kayak beda sama orang dewasanya. Ya, ya. Kadang-kadang kan di beberapa Ya, ya. film yang menawarkan kisah flashback itu menggunakan atau yang menggunakan apa ya cast anak kecil versi kecilnya dia tuh agak sedikit Pas, berbeda dengan orang dewasanya gitu. Ya disclaimer juga nih sebelumnya aku baru nonton sampai episode 3, Kanata udah nonton sampai episode 8. Jadi ya aku baru sampai ketemu siapa ya berarti ya? Bagi. Sebenarnya kalau untuk live action anime itu ya nggak bisa dibilang spoiler karena kita udah tahu jalan cerita sebenarnya kan. Iya sih. Ya, kita coba melihat kalau ini di live action kan bagaimana sih, itu aja sebenarnya poinnya gitu. Kalau dari segi cerita kita mah udah tahu dari animenya, dari manganya udah tahu bahwa habis ini lawan ini, habis ini lawan ini. Nah, Jadi, tapi ya kan kita masih ngomongin untuk fisik kan. Kalau misalnya dari segi cerita nanti aku ada Oke. sedikit gini tuh insight Nah, lah dibilang. kalau Zoro kita udah nggak kelamaan ya. Kalau Zoro, Sanji, apa lagi Nami dan Usopp itu gimana? Kalau Zoro aku suka gini ya yang mainnya ya. Maken Yu. Iya, itu keren Maken banget sebenarnya orangnya. Dan Pernah katanya main di musuhnya Rurouni Kenshin. Kan? iya, main Rurouni Kenshin. Dan itu juga keren kan dia di sana. Ya. Dan katanya dia belajar pedang khusus untuk karakter Zoro ini kan. Zoro. Emang keren Zoro sih. sang Toryu ya. 3 Yo, pedang. 3 pedang. Terus kalau Nami ya Nami kan Not bad juga iya, sebenarnya. tuh, kita kan kenalnya kalau Nami itu kan seksi ya. Iya. Dan Tapi itu- dapat dia di sana menurutku sih, seksinya dapat juga. Ya. Nami sebelum kalau di anime itu kalau di manganya sebelum apa istilahnya time skip kan emang segitu dia tampilannya. Mau udah segitu kan. Nanti setelah time skip bagi yang menonton baru agak ada perubahan fisiknya gitu. Benar, Ya. benar. Nami is okay, bagus juga. Kalau Sanji Sanji yang kita tahu kan kalau di karakter sebelum time skip kan dia agak cungkring ya. ya. Baru ketemu Luffy itu kan cungkring, tapi Oh, di ini live agak actionnya berisi ya. udah berisian gitu. Heeh. Terus aku entah kenapa aku nggak sadar nggak sadar aku lihat bapaknya Usopp kan Yasop itu kan Yasop. ada di flashbacknya si Luffy kan. Iya ada. Orang kulit hitam yang Iya. mana menurutku pas aku lihat Usoppnya juga kok agak kurang mirip kan. Padahal kalau di kartun kan lumayan mirip kan mereka. Ya. Nggak tahu ya kenapa, mungkin ya nggak tahu ya Eiichiro Oda atau Oda Sensei itu kayak gimana dia memilih karakter orang. Iya. Tapi sejauh ini Usopp Tapi keren. untuk Sanji dan Usopp ya pas juga lah ya. Iya, Pas juga. iya. Meskipun ada beberapa orang yang mempermasalahkan kalau Sanji itu alisnya nggak mau Itulah sulitnya mungkin Usopp, ya. hidungnya nggak mau dimancungin. Itulah sulitnya mungkin kalau live action ya. Jadi Ya. kita nggak bisa berharap Ya. terlebih sih. Ya, Karena tapi, menurut aku sih untuk unsur-unsur kayak gitu ya tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena memang kalau nggak tahu sih ya, ini aku nggak sok-sokan ya. Kalau kita belajar tentang apa istilahnya ya, film gitu apa sih namanya? Perfilman itu. Kalau video kan videografi, kalau film itu sinematografi ya. filmmaker juga Filmmaker ya. Ya. Itu emang ada beberapa kalau kita bisa membuat film adaptasi atau apa gitu, ada beberapa unsur yang memang tidak cocok dimasukkan ke dalam genre film gitu. Bisa kalau kita ngangkat film dari komik atau dari novel gitu kan, pasti ada adaptasi-adaptasinya gitu, disesuaikan dengan apa cocoknya di film tuh kayak Ya, gimana benar. gitu. Sama kayak kalau misalnya kita ambil contoh juga kalian kan si Luffy, si Sanji sama si Usopp ini kan bentuk rambut dan memang wajahnya kan agak gini ya, sulit kan untuk di copy langsung. Contohnya lah kita ambil live action yang gagal tuh menurutku kan Goku. Rambut Goku tuh kan susah dia Dragon di Ball. ya, Iya. Dragon Ball kan. Yang diadaptasi oleh siapa tuh?
ada tuh udah film lama banget ya, beberapa kali diulang-ulang tetap aja gagal. Dari sana lah. Goku emang sulit sih ya. Goku sulit banget rambutnya. Kalau Sanji kan ya kan kita kadang-kadang dia belah kanan, kadang-kadang dia belah kiri kan. Nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada yang komen sebenarnya kalau kamu mau nyari orang-orang dengan karakteristik mirip dengan anime atau manganya, silakan lihat orang-orang yang cosplay. Mereka lebih bisa gitu. Karena kenapa cosplay itu bisa mirip sama karakter manga atau anime? Karena mereka cuma apa istilahnya? Cuma catwalk, jalan-jalan biasa. Sedangkan film itu kan ada gerakan, ada adegan bertarung, itu mungkin yang agak sulit untuk membuat persis sama gitu dengan benar. Nah, selain kita mungkin bahasa yang nggak cocok aja deh, Kak. Karena kalau yang cocok kan pasti banyak lah gitu di series One Piece. Tapi lagi karakter yang Kakak rasa kurang banget gitu. Kayak nggak setuju, ini kok gini gitu loh. Karena aku baru sampai episode 3 ya. Yang aku lihat sih Garp sih. Garp kira-kira. Garp menurutku masih bisa lebih apa sih? Dia kan harusnya lebih ceria nggak sih kalau Garp? Maksudnya lebih serius sih. Karena dia kan Laksamana kan Admiral gitu kan. Iya. Di anime emang sengengekan gitu kan. Harusnya tiba-tiba tidur gitu kan. Tapi sengengekan gitu. Sedangkan kalau di live action nih udah langsung kelihatan serem nggak sih? Lebih ke kayak villain gitu ya. Padahal itu cucunya si Garp gitu. Iya, Luffy cucunya Garp. Sama apa lagi? Aku baru sampai gini 3 sih. Kalau aku ya sudah cukup. Kalau aku yang pertama kali itu si Makino yang di restorannya desanya Luffy itu. Di anime itu kan bilangnya cewek muda karena Makino kan sih. Itu ibu-ibu, itu ibu-ibu. Nah, terus itu satu. Yang kedua, Ben Beckman. Ben Beckman itu adalah wakil katanya Shanks, banyak laut Shanks. Itu benar-benar nggak banget. Kalau si Yasop sama siapa? Lakiro itu masih bisa aku terima. Cocok tuh ya. Itu Ben Beckman itu benar-benar, coba nanti kalau nanti sampai episode 8 itu ada muncul lagi adegan di mana si Mihawk itu nyari si Shanks untuk bilang bahwa ini lah Luffy udah punya bounty sendiri, Di sana ada Ben Beckman itu lebih lihat gendut, kayak nggak banget gitu. Ben Beckman. Sama terakhir itu kalau aku sih yang nggak mirip tuh temannya si Nami itu siapa namanya? Yang satu desa namanya yang rambutnya biru itu. Tahu kan? Tahu. Itu nggak mirip banget. Karena di anime itu mungkin karena dia cuma lewat bentar nggak sih? Mungkin cuma terlalu lah gitu. Maksudnya emang dia karakter sampingan nyarinya yang nggak bakal muncul terus sering gitu. Ini kalau Arlong gimana? Kan Arlong kan hidungnya kan lumayan itu kan. Aku belum dapat lihat sih. Kalau Arlong karena dia adalah adaptasi dari manusia ikan gitu kan. Jadi secara live action dia pasti orang cast itu pasti memerlukan kostum gitu. Menurut aku sih dia kan diambil dari karakter hewan ikan gergaji ya. Hiu gergaji. Iya, hiu gergaji. Menurut aku udah mirip sih dari segi binatangnya ya. Cuma kalau kita bandingin ke ke anime atau manganya, memang ada yang komen masalah ukuran tubuh. Ukuran gede ya? Iya, kalau di One Piece kan gede-gede maksudnya. Cuma itu jadi sebuah tanggapan. Ada yang nanggapin juga kalau takutnya kalau kedepannya itu live action itu menyajikan musuh-musuh Luffy-nya itu real dengan kondisi tubuhnya itu sulit banget nyari case-nya. Karena rata-rata di One Piece itu di musuh-musuh Luffy itu semua tinggi-tinggi badannya. 2 meter ke atas ya. Iya. Arlong, Crocodile, siapa lagi semua itu kan anak buahnya Mikmam siapa namanya yang kanan? Katakuri itu tinggi-tinggi semua. Doflamingo. Jadi kayak kedepannya mungkin agak sulit kalau kita patokannya nyari yang tinggi. Makanya yang penting secara karakteristik dan custom-nya tuh udah oke lah. Udah cukup oke. Nah, kalau misalnya aku lagi dari segi karakter itu juga yang menurutku bagus tuh kan siapa nama komandan yang dia pertama kali ketemu? Aku lupa nama. Komandan yang ada yang pertama sih episode 1 itu menurutku Kapten Morgan. Ya, Kapten Morgan tuh mirip lah ya. Harusnya kan dia cuma pakai ini doang kan di animenya kan. Tapi di live action cuma dibegitukan itu udah keren menurutku. Maksudnya ditempel sedemikian rupa dan kalau misalnya kita lihat live action lain kan adalah kelihatan daging-dagingnya kan. Ini sekarang sama sekali dibuat sedemikian rupa mirip-mirip banget, itu udah bagus sekali menurut. Iya. Ya overall udah bagus banget sih untuk One Piece nih ya. Dari segi pemilihan cast udah bagus.
Ya itu kan mungkin beberapa ada yang masih kurang, itu sangat ya nggak apa-apa sih. Ini minor yang sedikit lah, nggak mengganggu cerita gitu. Ya. Oke, mungkin itu tadi dari karakter ya. Kalau dari story-nya gimana? Story. Ya, dari episode 1 kalau menurutku sih So far ya sampai episode 3 kan. ya, dari episode 1 ya mungkin aku menilai ya karena kita kan aku baca sama nonton dikit mungkin kecepatan ya atur cerita, atau mungkin karena dari sananya dari Netflix-nya cuma dibatasi 8 episode, gimana caranya biar udah sampai Arlong. Kalau sebenarnya kalau dihitung kalau di anime dihitung dari awal sampai Arlong Park tuh berapa episode ya? 80-an lumayan ya? Apa ratusan? Ya, 80 lumayan. 80-an kayak ya itu udah karena memang beda lah. Dibatasi itu jadinya harus ada apa ya? Alur cerita tuh yang dipersingkat gitu. Mungkin harusnya ketemu si A di episode berapa, tapi ini malah dimajuin seperti itu. Dan juga aku sukanya perubahan ganti bajunya itu loh. Salah kan? Ganti baju. Ganti baju. Iya. Semua karakter tuh pasti ganti baju dia setiap episode. Iya. Hari ini selesai. Iya. Nggak selamanya kan kalau di kartun kan Luffy merah itu aja terus aja. ya. Zoro itu aja terus. Ini diganti bajunya itu udah Lebih realistis lah ya. Orang tiap hari pasti mandi pasti ganti baju kan gitu ya. Kalau kadang kan ya nggak semua udah diambil dari kartun kan. Ya. Bagus sih Jadi, dari sana. itu sih, itu aja alurnya. Ada mungkin yang aku bakal sampai tapi aku masih lupa nih apa aja. Kalau aku sih ya udah nonton sampai episode 8 ya. Secara singkat aja. Kalau masalah nggak cepat tuh aku maklumi karena ini live action, kayak lagi ini live action ya. Benar. Dan menurut aku bagi orang yang nggak nonton animenya tapi pengen nonton live action ini itu nggak salah. Nggak terganggu dia. Ini kok kayak gini karena masih nyambung loh, karena masih nyambung, nggak yang aneh banget, nggak yang jomplang banget lompatannya gitu. Terus menurut aku yang keren itu adalah dari segi story, pengenalan masing-masing bajak lautnya gitu. Yang dikenalkan dengan visual poster langsung gitu. Jadi kayak tiap ada muncul bajak laut, langsung ada posternya, langsung dihilangin gitu, langsung ya kayak gitu. Dari pertama ada Goldie Roger kan, ada posternya, terus ada Buggy, ada posternya gitu. Ada baru dua ya? Apa namanya? Yang bajak laut cewek yang Afilda ya, itu juga. Jadi semua tuh ada pengenalannya gitu, introduction itu keren-keren menurut aku gitu. Benar. Kayak gitu. Ini juga yang aku tunggu tuh sebenarnya dari segi pertarungan, duelnya kan. Tapi aku sampai episode 3 udah ada duel ya? Udah kan dia nyelamatin dia ambil curi Grand Line, kota Grand Line. Oh ya. Jadi si Zoro sama Mihawk belum ya? Zoro belum belum. Terus ya kalau aku sampai game 3 sih kan dia cuma ambil peta Green Line sama lawan Buggy. Aku ngelihatnya karena aku pengennya live action tuh kan kita kan perhatian dari gininya dong, dari apa action fightingnya kan. Kayak dikit banget menurutku porsinya. Nggak tahu ya, mungkin di anime juga kan kadang-kadang nggak semua tentang bertarung kan, ngobrol. Kadang itu yang bikin aku bosan, makanya aku juga milih Maca Bang aja. Iya. Tapi di Netflix live action ini entah kenapa menurutku terlalu banyak ngomongnya sih. Makanya karena aku tipe orang yang kalau menurutku aku udah suka banget sama film ini, aku bakal skip. Tapi beberapa adegan dari Luffy itu mungkin karena kita udah tahu ceritanya juga ya. Tak skip sih. Saya 10 detik gitu. Iya, Biar nyari apa? Mukul-mukulnya tuh loh. Ya, kalau ngomongin action juga menurut aku sejauh ini ya. Mungkin di episode awal 1 sampai 3 kayaknya pertarungannya si Luffy itu nggak lebih keren Zoro menurut aku live actionnya. So far ya, 3 episode awal gitu. Karena Luffy dia kan memerlukan CGI ya, karena dia menggunakan buah iblis gitu. Jadi mau nggak mau visual effect itu harus menggunakan CGI gitu, karena dia memanjangkan tangan. Menurut aku sih nggak tahu ya, kalau di animenya ketika Luffy memanjangkan tangan itu, ketika ditarik kembali, itu biasa aja. Tapi si Luffy ini selalu megang lengan, jadi seolah-olah kayak nggak kuat gitu loh, ngerti nggak? Padahal Luffy kalau dicerita itu dia dari dia sejak kecil udah dapat buah iblis sampai ya dia mulai memutuskan untuk belayar, dia udah sering latihan. Which is dia harusnya kuat sih, nggak sampai megang lengan gitu loh. Dia kesannya tuh kayak capek gitu nggak sih kalau di live actionnya gitu? Atau mungkin kayak kalau dari segiku mungkin aku ngelihatnya karena aba-aba untuk apa namanya, untuk siap-siap nih CGI nih ada nih kayak gitu mungkin. Karena contohnya di Buggy misalnya. Buggy kan kalau misalnya dia ngelepas, dia di anime kelepas badan tuh kan langsung aja dilepas kan. Gitu. Tapi kalau di di live action kayak dia gitu, kayak ada apa ya, hentakan di badan misalnya. Ada kode-kode itu mungkin ya. Lepas. Mungkin untuk editornya biar gampang kali ya. Ya itu dah mungkin. Iya. Tapi ya itu sih maksud gua dari segi fighting ya. Luffy menurut aku di sejauh ini masih belum terlalu kuat kelihatannya.
gitu. Padahal di anime ya kuat banget Luffy di awal-awal gitu. Tapi aku bikin merinding sih waktu Shanks selamatin Luffy itu. Ingat ya? Iya, yang lama yang selalu yang mengeluarkan haki itu. ya Get Lost itu udah keren sih menurutku. Shanks gitu ya udah keren kan? Emang ya. Itu keren kalau misalnya cuma haki itu keren. Haki. Itu gimana nanti? Kalau di Zoro dan Mihawk itu juga Itu bagus. aku mau nanya itu. Apa ya? Fight-nya mungkin menurut aku untuk di Zoro itu ya bisa ditambahin efek entah itu efek petir-petir kecil kayak adu-adu haki sama si Mihawk kan gitu. Tapi itu kayak pertarungan pedang biasa. Tapi mungkin menurut aku Emang sebenarnya kurang kayak gitu nggak sih pedang? scene-nya itu kurang dicepetin dikit. Ya. Jadi kayak lambat banget ibaratkan lambat kayak tentunya. ya kayak teng. Maksudnya keren sih cara dia nangkis, udah keren, udah masuk anime, cuma mungkin masalah speed aja kayak. Kalau tuh bisa dibuat lebih cepet, itu kayak cepet gitu loh. Sama itu udah ada haki-hakinya tipis-tipis aja, nggak harus lebay sih, harus tipis aja ya gitu. Sama soundtracknya harus ada harusnya. Tahu nggak soundtracknya? Kalau dia Oh ya. itu yang nggak ada sih. Kalau aku tuh kalau itu dimasukin soundtrack gitu ya. Kalau itu dimasukin efek sih Zoro-nya duelnya Zoro sama si Mihawk. Tapi untuk introduction Mihawk tuh udah keren banget. Bagaimana cara Mihawk tuh dikenalkan tuh udah keren banget lah. Aku nonton nanti dah. Oke, itu tonton. Dan menurut aku yang agak aneh itu ya di story-nya nih, kita bahas story gitu. Banyak kejadian-kejadian penting itu, pertarungan penting itu dilakukan di malam hari gitu di live action-nya. Oh ya? Contoh Bagi. Kapten Kuro dan belum ya. Kapten Bagi ambil. Bagi Kan di dalam sirkus. sirkus. Ya benar. Artinya di ruangan gelap lah gitu. Terus yang kedua Kapten Kuro itu setahuku di anime dia kan ngelawan Kapten Kuro di apa kayak lapangan luas tuh nggak sih? Di dekat pelabuhannya, dekat pelabuhan. Tapi ini enggak, ini di dalam rumahnya si Kaya. Tuh. Terus pasti adegan Luffy ngasih topi ke Nami yang sedih itu, yang ikonik itu kan. Itu kan di siang hari latarnya kan. Tapi ini malam hari. Ini malam hari. Gitu loh. Jadi banyak scene-scene yang menurut aku penting sih. Itu dia lakukan di adegan malam hari atau enggak di ruangan yang gelap gitu. Aku yang menjadi pertanyaan kenapa gitu? Apakah itu ada pertimbangan editing atau apa? Itu aku nggak tahu ya. Nggak tahu juga sih. Tapi menurut aku kenapa ya nggak ya yang harusnya di siang hari ya siang hari gitu atau apalah, karena malam tuh kayak vibes-nya kurang gitu loh. Karena gelap mungkin atau gimana gitu loh. Kayak ya benar. Setuju. Itu sih. Sama adegan aku ngiranya tuh adegan si Sanji bakal pisah sama si Zeff. Kalau di anime kan dia apa di barat itu yang nunduk gitu kan, mohon pamit itu. Tapi ini enggak, kayak dia di kapal habis itu kayak udah udah berlayar si Sanji, terus dia kayak say goodbye gitu sama si Zeff dari jauh gitu loh. Jadi enggak yang ada adegan nunduk yang ngampet itu. Aku kiranya tuh bakal ada kayak kok enggak ada ternyata gitu. Mungkin sengaja dibedain sama Iya. Tapi menurut aku tuh epic moment harusnya. Ibaratkan sama kayak si Zoro yang bersumpah nggak bakal kalah lagi. Setelah itu kan epic. Momen-momen bersumpah-sumpahnya itu sih. Itu aku bingungnya itu sih. Nggak ada ya. Nah, yang kerennya yang keren itu adalah yang pas adegan dia di dream ngungkapin mimpi-mimpi mereka tuh loh. Yang aku mau jadi bajak laut, aku mau jadi ini. Itu keren karena ada transisi. Ketika Luffy ngomong, itu yang terakhir ya? Episode terakhir. Aku ingin jadi raja bajak laut. Nah, ketika dia ngomong aku ingin jadi raja bajak laut itu, scene-nya tuh dibarengin sama scene mereka pas kecil ngomong. Aku ingin raja, tapi langsung di transisi pas mereka kecil ngomong. Si Zoro juga aku ingin jadi pendekar pedang terkuat. Itu pas anak kecilnya ngomong gitu. Keren bukan transisinya. Mantap. Cold banget si Zoro, aku suka. Keren Zoro. Makin new ya. Kalau si Kobe so far Kobe karakter penting juga. Aku pikir pertama dia kalau dia nggak pink rambutnya kayak orang homo yang lemah gitu. Aku nggak tahu sih ya. Awak tahu. Ada isu katanya kan pemeran Kobe itu dulu transgender. Dulu dia cewek terus berubah ya kayak mengganti laki kelaminnya jadi cowok gitu sih katanya. Tapi aku belum nemu info update apa benernya sih. Ya, siapa temennya Kobe lagi situ? Yang rambutnya kuning. Kan harus anaknya Kapten yang Mogori kan? Iya, tahu. Lupa namanya. Itu juga terlalu gimana ya? Mungkin nggak tahu, mungkin set karakter nggak ada yang tahu ya. Dia menurutku kayak itu kayak orang
Inggris nggak sih? Heeh. Iya kan? Heeh. Dari logonya kayak film-film Harry Potter tuh Iya, ya. iya, iya. Yuk, kayak gitu lah, kayak gitu. Ya, nah gimana scene-scene kocak-kocaknya menurutmu gimana? Gak ada kocak-kocaknya sama. Aku belum dapat komedi One Piece kan kok di anime kan bagus ya? Nah, kalau tadi ngomongin apa namanya? Lucunya Ya kan. lucunya di anime kan lucu-lucu tuh. Nah, kalau di sini tuh vibe-nya ya lebih serius. Lebih Ya serius. sama-sama. Ada beberapa bukan momen sih ya, lebih ke eh, percakapannya yang aku anggap lucu. Di momen pas mereka tuh ke Barati, ketemu si Sanji. Oh. Belum nonton ya. Belum. Jadi ketika Sanji tuh menggoda si Nami itu tuh lucu sih. Kayak kasnya Sanji banget tuh gitu. Aku mungkin lebih ke percakapannya ya, bukan ke actionnya. Kalau actionnya kan konyol ya, yang namanya anime kan bisa dianeh-anehkan adegannya. Kalau live action kan nggak bisa seperti itu gitu. Itu sih yang pas aku juga Sanji. ngeliatnya dari awal kayak terlalu serius, kayaknya si Luffy juga agak dia kan kita nggak Luffy itu kan kocak ya, konyol ya tolol lah. Ini kayak Iya kan terlalu serius kan. serius gitu. Ya tahu mungkin nanti lihat gimana aja. Si Nami kan emang dari awal serius dan Zoro Ya. kan kadang-kadang juga ya serius, kadang-kadang juga konyol sih karena tinggal aku lah Luffy. Usopp yang pertama kali munculnya Usopp tuh di episode 4 kalau nggak salah. Ya. Usopp yang kita lihat kan ya lucu lah kan, tolol juga kan. Tapi yang aku lihat juga ya kayak dibuat-buat gitu. Oke. Nah, Mungkin mungkin ya kita nggak bisa ngebedain. kembali ke culture sih mungkinnya. Ini kan film apa bukan film ya? Manga Series. anime Jepang. Otomatis budaya-budaya culture termasuk culture ngelucunya itu dari Jepang kan gitu. Sedangkan ini kan dimainkan oleh orang barat gitu. Mungkin Ya, ada nggak penyesuaian masalah, ya, benar-benar. penyesuaian jokes-jokesnya itu pasti disesuaikan lah gitu. Bukan orang Iya, asli iya. Jepang. Nah, ya sih. Terus masalah subtitle jadi yang kok dubbing yang aku bilang tadi tuh di awal-awal karena aku kepo gitu kan. Jadi aku di awal-awal episode tuh kayak lagi setiap 20 detik aku ganti dubbingnya. Oh ya? Lagi aku ganti kayak di adegan ini dia ngomongnya kalau Jepang tuh gimana, kalau Inggris tuh gimana gitu. Ya, Aku tapi enakan pernah- pakai Inggris nggak sih? Jadi Tapi ujung-ujungnya karena aku capek udah ganti dubbing, udah pakai yang Inggris asli aja. ya. Seperti itu. Apa lagi? So far Kan story, bakal ada season 2 ya? Part 2 ada ya? menurut aku ada. Karena di akhir film, di akhir episode 8 itu apa sih bukan kayak di movie itu kan ada apa post credit scene-nya gitu ya. Ini bukan post credit sih, kayak selesai filmnya ada logo One Piece, itu kan logo One Piece selesai, habis itu set ada kayak asap-asap gitu, terus si Smoker iniin Oh, Smoker belum keluar ya? belum. Smoker apa namanya ngebakar posternya Luffy dengan rokoknya gitu. Menurut aku sih bakal ada Ada season 2. Tapi kalau emang ada season 2, aku mendukung sih ya. Maksudnya pasti banyak karakter yang kita kepoin kalau ini di live action gimana Benar, gitu loh. benar. Karena karakter di One Piece sih banyak banget. Jadi kita kepo kalau ini gimana Tapi karakternya. walaupun gimana. kemungkinan minggu depan, mungkin. tahun depan nggak sih? Tergantung berapa orang yang nonton Ya, sekarang. sih. Ini kan dia Lihat dari biaya produksi ya, gimana iya. penyampaiannya. Tapi kalau banyak pasti gas sih, nggak mungkin nggak. Tapi aku lihat reaction yang udah duluan nonton. Bagus ternyata. Iya, ya. Meskipun ya memang ada menghujat, tapi overall bagus gitu. I mean the curse, maksudnya kutukannya untuk live action kan banyak tuh. Ya. Live action kadang yang bilang jelek. So far yang masih bagus kan dibilang tuh Rurouni Kenshin aja. Ya itu ya satu. Kan walaupun walaupun ceritanya nggak terlalu ikutin manga ya atau anime ya, tapi emang Iya, emang bagus. bagus itu 3 series, banyak seriesnya bagus sampai 5 atau 6. 3 sequelnya ya, 3 gitu. Itu bagus banget. Karena emang orang ngasih Jepang. Iya, iya itu sulitnya. Dan bahasa Jepang. Bahasa kan? Jepang, iya. benar. Kalau ini kan emang secara cerita di One Piece itu sendiri pun emang mereka ini yang namanya Bukan asli. berpetualang bajak laut ya harus melibatkan semua negara lah gitu. Nggak mungkin di Jepang ya, aja. Yang mana kan mereka bukan asli Jepang kecuali Iya. nanti Di Zoro Netflix-nya aja kan ke Jepang Wano kan. Iya. Ya, itu kan beda lagi nanti. Mungkin kalau Ya, yang kembali ngomongin season 2 ya, aku sih berharapnya sampai ya minimal lah di arc ini Skypiea. Oh, namatin Robin. Nggak, Skypiea, langit deh. Lawan apa Enel. Iya. Yang Kan listrik ya. habis ini kan banyak nih ke iya, bener. Love Town, habis itu ke nyari chopper dulu. Cak, udah lama banget. Iya, Nyari bener. chopper, habis itu baru ke Alabasta, baru Crocodile. Enel. Ya. Kalau misalnya kita sampai sana ya, itu udah panjang banget sebenarnya, nggak tahu Kejauhan nggak sih apakah- kalau kayak gitu ngarepnya? apa sampai ya Alabasta juga boleh.
Tapi kalau aku berharap sampai nyamatin Robin juga kejauhan. Itu terlalu banyak tuh. Terlalu sulit nanti dia membuat ceritanya gitu. Ya, Padahal soalnya. sebenarnya aku pengen ngeliat gimana nanti paling berkembang kan harusnya kan Luffy ya. Ya. Yang kekuatannya lah. Aku pengen lihat itu sebenarnya. Aku lebih suka live actionnya sebenarnya nanti. Pengen lihat. Kayak gimana nanti mereka ciptain Gear 2-nya kayak gitu. Iya, iya. Kedua kan baru muncul di Enel Lobby kan. Pas lawan Blue Eno. Udah. Ya. Atau teman musuh-musuhnya kan kayak smoker gitu. Ya. Badannya kan berasap kan. Gimana cara mereka buat itu tuh sebenarnya seru tuh kalau kita live action. Kayak contoh, Apakah Chopper akan pakai CGI? ya itu kan bisa kan. Ya, ya, ya. Pokoknya tapi dari munculnya Smoker di akhir film tuh aku yakin ada sih season 2. Ya dong. Ya semoga dong. Nah mungkin tuh Smoker cuma jadi pajangan di belakang di akhir film tuh nggak mungkin sih kayaknya. Next year mungkin next year. Next year ya nggak tahu sih. Ini aja udah lama ya persiapannya gitu. Karena emang dibilang sih produksi termahal juga ya One Piece ya. Per episodenya berapa miliar gitu. Oh ya? Iya. Miliar US? Miliar atau rupiah? Nggak tahu sih rupiah sih kan. Kalau dirupiahkan miliar gitu. Itu satu episode ya. Ini kali 8 berapa dah tuh? Iya lumayan. Tapi kan menurut aku cocok sih setelah melihat satu episodenya itu yang bisa miliaran tuh kayak masuk akal lah gitu, nggak yang jelek banget gitu, memang bagus. Gitu. Sama yang aku sukanya adalah ini poin-poin penting sih, bukan poin penting ya, poin yang sebenarnya sepele tapi penting gitu. Setiap episode itu selalu memunculkan logo One Piece yang berbeda. Oh iya. Tiap karakternya, misalnya episode 1 si Luffy, logonya Luffy, terus Zoro. Episode 2 Zoro, udah beda gitu. Karena nanti ada bagi, yang terakhir tuh punya logonya Arlong tuh. Masa openingnya tuh One Piece Arlong gitu. Itu logonya Arlong tapi Cak, aku belum sampai sana. Ya semoga keren sih. Minggu depan. Itu durasi 1 jam ya, 1 jam. Lumayan. Ya mungkin aku aja yang nggak terlalu suka nunggu lama, tak skip sih. Ya. Aku kalau ada ngobrol aku skip sih. Ya, karena kita udah tahu cerita kan. Ya. Jadi nggak usah kita lebih nunggu actionnya paling kan. Konfliknya di mana. So apakah ini worth it untuk ditonton Kak? Bagi yang belum nonton One Piece, apakah worth it untuk ditonton? Ya kalau Anda kalau kalian wibu, bukan. Kalau kalian suka One Piece, ya at least tahulah karakternya gimana, vibes-nya dapet. Tonton aja yang live action. Bagus. Worth. Aku rekomend sih. Dan bagi kalian yang nggak nonton anime atau manganya gitu, nonton One Piece live action ini nggak bakal buat kalian kaget lah gitu. Meskipun ada sih beberapa percakapan yang menyebutkan beberapa tokoh lainnya di One Piece yang belum muncul. Misal kayak adegan ini loh. Ketika si Garp itu nelpon Mihawk, di sana disebutkan kita memiliki 7 panglima perang laut gitu. Which is kalau di Jepang kan Shichibukai. Nah, artinya ada beberapa istilah terms dalam live action ini yang mungkin kalau bagi kalian yang nggak nonton live action anime atau manganya bakal bingung gitu. Ya, tapi benar. So far nggak sama kayak di episode pasti Arlong tuh ada marinir yang menyebutkan ras manusia ikan tuh direndahkan bla bla bla. Terus si marinirnya bilang tapi kan di 7 panglima perang besar itu udah ada satu ras ikan yang mewakilimu. Terus dia bilang Jinbe itu pengkhianat gitu. Jadi ada menyebutkan nama-nama karakter yang belum muncul di live action. Mungkin di sana bakal bingung siapa sih Jinbe bagi yang nggak nonton anime atau manga gitu. Ngomongin itu juga kan bahasa-bahasanya kan kadang-kadang ada yang dicampur. Kayak jurusnya Luffy kan Gomu-Gomu itu kan Jepang kan. Iya. Iya kan. Gomu-Gomu pistol gitu. Ya. Gam-gam kan. Gam-gam pistol. Sama si bagi kan chop-chop. Ya. Itu sih. Dikit sistemnya. Itu aja sih. Ya. Kalau menurutku sejauh ini live action yang bagus di bawah Rurouni Kenshin ya. Rurouni Kenshin itu top of the bilangnya? Top of the list lah untuk live action. Netflix juga ya? Enggak dong. Ada Netflix dulu. Maksudnya Netflix yang produksi bukan ya? Lain dia. Tapi untuk live action keseluruhannya kayak Bleach kan udah, Dragon Ball udah. Ya. Bleach ya lumayan bagi aku. Yang pertama Bleach menurutmu? Yang live action kan cuma satu kan? Yang lawan apa namanya itu? Si Renji itu kan? Iya. Ya bagus. Tapi nggak dibilang bagus banget, enggak. Dibilang jelek banget juga enggak. Gitu. Iya. Itu kalau nggak salah ya, aku nonton beberapa episode. Saya ngomongin Bleach. Di Bleach. Ini 10 episode kayak diambil tuh.
Si gini belum kuat-kuat banget, Ichigo. Ya. Lanjut lah kita kan ngomongin. Ini ya worth it lah One Piece ini. One Piece ini worth it. Ah. Di bawahnya Naruto ini lah. Ya. Pokoknya Agustus kemarin ini bulannya One Piece lah dibilang karena debutnya Gear Ya, 5 Gear juga 5. di tanggal 6 episode 6 Agustus itu sampai di akhir Agustus 6 kemarin. Agustus tuh? Ya, 6 Agustus. Sampai tanggal 31 kemarin live action-nya rilis gitu. Wano Arc epic banget sih. Itu Ya. paling epic sih menurutku Apanya? sejauh ini. Wano Arc Wano Art ya. itu epic banget. Ya. Sanji ngeluarin kekuatan, semua lah. Ah. Si Zoro lawan King kan wow. Seru juga. Ya, ya. Oke, intinya worth it dan jangan sampai Worth it, kalian terlalu lama tidak menontonnya. Mumpung masih ada di Netflix ya. Yang nggak langganan Netflix, silakan langganan Netflix sponsor. Oke, Netflix Murah kok murah. ya. Murah kok, yang resmi itu murah kok bulanan Daripada aja. bajakan. Iya. Emang bajakan di mana ada? Oh, ada di web-web gitu ya. Ada deh webnya. Maaf saya tidak tahu bajakannya karena saya nonton dari Netflix asli. Wah, ya benar. Oke. Sport lah sih. Ya, support lah. Oke, thank you Kak Tegar untuk sharing-sharingnya. Thank you Nat. Sudah Dan aja. ya, mungkin terakhir semboyan dari Luffy. Boleh. 1, 2, 3. Kaizoko nih. Orewanaru. Ja, mata nih. Saya nolak.